Manusia itu punya 3 sifat, yaitu adalah sifat yang pertama di dalam lingkaran sebuah yang paling terbesar adalah ikhlas. Yang kedua adalah pemaaf. Dan lihat, yang satu menurut versi Al-Quran adalah sabar dalam kategori yang kecil. Masya Allah. Yang terbesar ikhlas. Yang kedua pemaaf. Dan yang ketiga adalah sabar. Nah, mana tuh maksudnya? Nah, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, benar apa Nabi Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Merem. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ma wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi tahhirina tayyibin wa ashabil gharil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibadil kiram, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaika bittaqwallah fa innaha qima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa barakat dakwah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Ahibahil kiram, bi hadhihi al-munasabati sa'idah la ansa maratan ukhra jami'ah bi taqwallah. Allah subhanahu wa ta'ala ayahyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilanahu jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan Pak RW dan yang saya hormati semua jamaah Istighosah Nur Rahmah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan nikmat iman, Islam, ihsan kita. Diberikan kemudian kita masih diberikan hidup dan dijauhkan segala dari penyakit. Insyaallah mudah-mudahan dengan adanya istighosah ini Allah Subhanahu wa taala angkat sakit kita, sehatkan badan kita, dan jadikan kita adalah hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Terlebih lagi untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan itu dalam keadaan kesibukan, semoga Allah lancarkan dalam urusannya. Amin. Yang sakit Allah angkat sakitnya dan sehatkan badannya.
yang kesulitan dalam rezekinya, insya Allah Allah murahkan daripada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita selalu terjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Azza wa Jalla, Allahu Rabbul Alamin, yang telah memberikan bagi kita begitu besar kenikmatan yang tidak sampai kita bisa menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi atusuha. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengukur nikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Semoga kita yang selalu bersolawat terus menerus tiada henti-hentinya, insya Allah ini merupakan bagian jawaban yang akan diberikan syafaat oleh Allah di yaumul akhir nanti, dan sehingga kita nanti dibangkitkan oleh Allah di alam kuburnya, lalu kemudian kita dijajarkan di padang mahsyar. Insya Allah mudah-mudahan kita di dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani fillah, ini bahasan kali ini kita adalah, kemarin ada yang tanya mengenai apa itu artinya ikhlas. Orangnya ada subhanallah, utangnya belum kebayar, orang itu nggak ada. Tapi nggak apa-apa, karena bahasan ikhlas kita perlu waktu, nggak bisa malam ini. Ini kalau kita kaji itu ada bisa sampai 8 kali pertemuan. Ikhlas doang. Jadi kita udah buat, kita rahmu juga, ini diambil dari sebuah hadis, Al-Quran. Al-Quran tidak ada yang al-ikhlas, yang menyatakan bahwa benar-benar adalah ikhlas di dalam menurut versi Al-Quran. Tapi lihat di surat Al-Ikhlas, itu adalah merupakan ikhlas yang Allah turunkan hanya untuk mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah, dan tiada Tuhan selain Allah, yang semuanya adalah mencakup sebuah garis besar daripada ikhlas yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau qul huwallahu ahad, Allah Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat adalah menjelaskan pengertian daripada kita adalah menggantungkan semua kepada Allah. Tiada Allah Samad, Allah tempat bergantung kita. Jadi, nah kita bahas, kita kaji nih, sebenarnya ikhlas itu apa? Kita buat nanti 8 pertemuan baru kita habis nih. Mudah-mudahan kalau kagak molor. Terus manusia itu punya 3 sifat, yaitu adalah sifat yang pertama di dalam lingkaran sebuah yang paling terbesar adalah ikhlas. Yang kedua adalah pemaaf. Dan ya, yang satu menurut versi Al-Quran adalah sabar dalam kategori yang kecil. Masya Allah. Yang terbesar ikhlas. Yang kedua pemaaf. Dan yang ketiga adalah sabar. Nah, mana itu maksudnya? Nah, kita lihat sekarang. Apa ikhlas menurut Al-Quran? Kalau para semua ulama-ulama menjelaskan bahwa pengertian ikhlas itu diambil salah satu di antaranya adalah ikhlas menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Tuh, ya. Yang pertama. Dan yang kedua, ikhlas adalah membersihkan perbuatan dari mencari pandangan manusia. Artinya di sini adalah membersihkan segala apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, yaitu adalah menjadikan pencari pandangan manusia. Yang bagaimana? Yang menurut versi kita memandang kita segi hal kemanusiaan yang harus kita lihat. Terkadang melihat manusia belum tentu kita adalah bagian. Waduh, masya Allah, lihat dia kaya, lihat dia punya motor, lihat dia punya uang, punya duit, punya harta. Kita kadang-kadang iri.
kita punya segala sesuatu, orang lain kita lihat lebih dari kita. Makanya kalau kita melihat, janganlah kita melihat manusia ukurannya adalah batas daripada hartanya. Kita harus melihat orang itu manusia dari yang paling bawah dan rendahnya. Jadi kenapa rasa syukur kita selalu akan ada terus? Kalau kita melihat ke atas, seolah-olah kekurangan dalam diri kita itu selalu jauh daripada apa yang kita miliki saat ini. Tapi begitu kita melihat ke bawah, Masya Allah, lihat kita masih orang-orang luar sana masih sulit untuk mencari sesuatu jauh daripada kita. Yang kemudian, yang ketiga, menurut Imam Al-Harawi, ikhlas itu didefinisikan yaitu adalah membersihkan amalan dari setiap noda. Jadi amalan-amalan yang kita keluarkan, amalan yang kita lakukan, itu hati-hati, akankah ini berhubungan terhadap ikhlas di dalam diri kita atau menjadi riya kita. Nah, nanti kita bahas tuh. Ya, nah, terus kemudian di sini yang kemudian berikutnya adalah ikhlas menurut para pandangan ulama yang lainnya. Kita lihat bahwa orang yang mukhlis yaitu adalah orang yang tidak peduli seandainya hilang kehormatan kepadanya di dalam hatinya dirinya manusia. Kenapa? Bila mana kebaikan hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun manusia yang mengetahui amalan-amalan walaupun seberat debu yang tidak nampak dan ringan. Kebayangkan amalan yang tidak nampak dan tidak seringan debu. Kadang-kadang ada debu kita sulit untuk merasakan, tapi begitu amalan seberat debu aja, Masya Allah, terkadang terucap di dalam lisan kita. Senyum itu amalan. Tapi kita kadang-kadang kalau senyum ke orang, belum tentu orang mau balas senyum. Kadang-kadang ngomong, tuh orang gila kali ya nyaman sama gua. Kenal kagak senyumin. Ada nggak begitu? Nah, ternyata ikhlas menurut versi dalam Al-Quran, dalam ulama adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa ikhlas itu membutuhkan kesungguhan dan niat yang ada di hatinya yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meraihnya? Bagaimana menyempurnakannya? Hati-hati. Ini terbagi dalam ikhlas menurut Al-Qur'an, jangan sampai berubah wujud menjadi sebuah yang riya, sum'ah dan uzub. Ikhlas doang tuh. Lalu kemudian yang kemudian riya, sum'ah, uzub ini yang mencintai dunia, kemasyhuran, kemuliaan, riya, sum'ah dan uzub inilah yang menjadi bagian seluruh dari satu. Masya Allah. Sekarang kita lihat ini. Riya adalah melakukan ibadah dengan tujuan yang ingin dilihat oleh manusia, sehingga orang-orang riya itu mencari pengagungan, pujian, harapan atau rasa takut dia terhadap orang yang dia berbuat riya kepadanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264, surat An-Nisa ayat 38, surat An-Nisa ayat 142, surat Al-Anfal ayat 47 dan surat Al-Maun ayat ke-6. Itu adalah riya. Banyak pan ayatnya yang ngejelasin mengenai bahasan riya. Nah, ini kaitannya nanti ada hubungannya terhadap ikhlas. Lalu kemudian ada yang kedua adalah sum'ah. Sum'ah adalah amalan yang dilakukan dalam rangka manusia ini agar didengar orang lain. Misalnya ada yang suaranya bagus Al-Quran baca, tapi
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita punya suara bagus, lantunan terus ayat Al-Quran. Kadang-kadang dibagus-bagusin, kalau dilihatin ke orang, didengerin ke orang. Wah, Masya Allah, enak banget bacanya ya. Sengaja dikerasin lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, makhrajnya dibunyi-bunyiin, dikeluar-keluarin, dilihat-lihatin, biar kedengaran bacaannya mantap. Mantap Ustaz. Masya Allah. Jangan lu pikir tamu-tamu Ustaz. Ya kadang-kadang kalau qori bacanya bagus, begitu wah dilihat makmum jamaahnya, wah bagus itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, dipanjangin bacaannya, dimedem-medemin, didayu-dayuin, segala macam. Nah, tak terasa itu adalah bagian daripada semua. Yang jangan baca bacaan Al-Quran, yang nyanyi dah, yang suaranya bagus, suaranya merdu, mentang-mentang bagus merdu, nyanyi mulu, dengar orang gitu kan. Suaranya bagus banget ya. Suaranya bagus banget baik. Masya Allah, nyanyi lagi apa yang lain gitu kan. Pesannya 2 lagu gitu kan. Nah, itu secara tidak langsung menurut harfiah dari dalam Islam, dalam Al-Quran itu adalah bagian daripada sumu'ah. Ikhwan fillah. Masya Allah. Lalu kemudian uzub. Yang ketiga uzub. Uzub ini temannya ria nih. Nggak ada bedanya, temannya dah sama. Bedanya apa? Nah, pada saat itu uzub itu ada, yaitu adalah perasaan yang di dalam dirinya adalah kebanggaan terhadap diri sendiri. Sombong dah maksudnya di sini, ya. Atas kemampuan yang dimiliki secara yang berlebihan. Nah, tadi tak terasa mirip uzub tadi, tapi ini temannya sesuatu ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang membedakan bahwa ada uzub, ada riya, yang kemudian dibedain tuh oleh dalam Ibnu Taimiyah. Lalu riya ini adalah bentuk yang secara tidak langsung adalah syirik kepada makhluk. Bayangkan, syirik terhadap makhluk. Akhirnya apa? Jadi mengagungkan. Kita lihat sekarang artis-artis yang bagus suaranya, yang top, yang kemudian tenar. Masya Allah, maaf kata, begitu manggung, belum dia nyanyi, tepuk tangannya udah baru dipanggil namanya. Dan enggak? Belum dipanggil namanya, baru aja dia ngomong sama MC artis kita. Wah, begitu mau artis kita, baru mau artis, teriak-teriak udah kayak tahu. Disebutin namanya, teriak lagi, tepuk tangan. Wah, Masya Allah. Itu udah bentuk dalam proses syirik kepada makhluk yang kemudian berlebihan yang disampaikan kepada manusia. Nah, ini hati-hati. Ini belum lagi kita yang terhadap benda, ini kepada makhluk katanya. Menurut Ibnu Taimiyah. Ya. Lalu kemudian ada juga yang uzub itu bentuknya daripada syirik kepada diri sendiri. Hati-hati lagi. Kita yang sombong terhadap diri kita, berlebihan menganggap diri kita, sehingga terkadang kita tonjolkan ke sesama saudara kita sendiri, sesama temannya, sama sahabat karib. Ya kalau punya suara bagus, kadang-kadang orang kan begini ya, kalau istilahnya tuh semakin ilmu padi, semakin berisi, dia semakin nunduk. Pak, dulunya apa? Orang yang semakin berisi, semakin punya, semakin hebat dirinya, akhirnya apa? Justru dia malah semakin merunduk, nggak mau ditunjukin, nggak mau diliatin ke orang. Dia sembunyi hanya untuk dirinya. Kenapa? Dia takut kepada Allah, jangan sampai dia syirik buat dirinya sendiri yang mengagungkan. Lalu kemudian
Ini bicara ikhlas mah judulnya, lihat bawahnya nanti asal muasal. Nah, kita lihat bentuk-bentuk riya itu apa aja sih? Semisal riya dalam ibadah sholat ini contohnya yang disampaikan oleh Ibu Taimiyah. Riya dalam ibadah sholat itu Masya Allah memperbaiki posisi atau gerakan sholat karena mengetahui bahwa dia sedang diperhatikan oleh orang yang dianggap lebih alim. Maaf cerita sholatnya di sini dicontohin tuh sholat tuh kayak misalkan kita ini begini, penampilan kita dibagus-bagusin, nggak biasa-biasanya biar kelihatan alim. Terus kemudian cara kita ibadah di paduan kelihatan seperti sholat kita adalah yang paling benar sendiri. Maunya duduknya dirinya di depan aja, ya menunjukin dirinya, ya. Jadi seolah lebih alim. Kadang-kadang kepakaiannya lebih hebat daripada ulamanya yang ada di situ. Hati-hati juga. Ini bagian daripada riya. Secara tidak langsung, padahal belum ibadahnya, penampilannya udah menunjukkan. Padahal innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Itu Nabi menyampaikan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak lagi melihat dia bagaimana bentuk orangnya, membeda-bedakan orangnya. Yang dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini, ada nggak yang sama mukanya? Mirip iya, tapi pasti beda. Jangan yang satu rahim aja, yang saudara kembar, punya kita udah. Itu keluarnya lihat mukanya beda kan? Padahal barengan di dalam rahim. Begitu keluar beda mukanya. Yang duluan sama yang kedua beda. Kalau sama, kalau dempet dia namanya kembar siam. Nah, itu lihat satu aja keluar, begitu keluar beda. Ini ila suwarikum. Innallaha yanzuru ila suwarikum walakin ila qulubikum wa amalikum. Kata Nabi menyampaikan, kalau udah Allah itu sesungguhnya tidak membeda-bedakan, dia mulai dari bentuk fisiknya, lalu kemudian dalam bentuk jabatan, harta. Di sini disebutnya adalah bagaimana jabatan atau artinya kedudukan. Itu Allah nggak bedain, di mata Allah semua sama, Masya Allah. Jadi yang membedakan apa? Iman dan takwanya. Wala ila qulubikum, hatinya kata Nabi. Hatinya dia yang bedain. Wa a'malikum, dan hatinya serta amal ibadahnya. Itu yang ngebedainnya. Nah, jadi kalau udah jelas di situ Nabi menyampaikan kepada kita bahwa innallaha yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin ila qulubikum wa a'malikum. Ya, jadi tidak adalah bedanya. Kita nanti begitu dihadapkan, dibangun dan dibangkitkan semua kita, itu nggak ada sama di hadapan Allah. Kita dibangkitkan nanti pada masa kita semua telanjang bulat. Kagak ada yang mau pakai bajunya apa, mau punya Mercy juga segala macam, mau punya Lamborghini, mau punya Ferrari, kagak ada, semua sama, nggak ada beda. Nah nanti sama antum ntar, kagak ada cerita. Mau ulama besar ntar di akhirat mah kemudian sama, nggak ada bedanya. Kenapa? Udah bilang Allah itu yang bedain apa? Hatinya dan wa'malikum, amal ibadahnya. Kebayang Pan bagaimana amal ibadahnya? Ini yang harus kita sampaikan. Nah inilah dalam bentuk riya yang nanti akan menjadikan dalam ibadah sholat kita. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Hari kagak tuh. Nah, lalu kemudian
Yang kedua nih, riya atau sum'ah ini yang dalam konteks kepribadian manusia itu Allah memang mengaruniai dengan suara yang merdu, ya, yang maka dia timbullah penyakit riya atau uzub. Nikmat yang ada itu diberikan kepada manusia adalah, nah ini yang bahaya. Di sini tertuliskan adalah mengeraskan suaranya. Udah tahu bagus suaranya, nyanyi mulut di rumah. Terus membaguskan bacaan dalam bacaan Qur'annya biar kedengaran, tidak semua merdu. Masya Allah, ya Allah karim. Makanya kadang-kadang kita nih jangan sampai yang kita baca itu supaya dengar, jadi kelihatan, jadi riya kita. Allah karim. Terus yang azan di sini tertulis adalah mengumandangkan azan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini suara bagus, ya ditolong gitu kan. Terus sebenarnya hati-hati, ini tipis bedanya riya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ada siapa? Wah, subhanallah, bagus banget. Nah, rasa takjub orang ini ada dua. Yang satu adalah senang, bangga dengan hatinya. Ada satu lagi yang paling terburuk adalah satu aja bagus-bagusin aja. Nah, ada lagi orang yang kayak gitu. Ya. Lalu kemudian Al-Quran menyampaikan sebuah dalam pujian agar orang makhluk itu diakui manusia. Bahwa dia memiliki suara yang bagus, yang pada hakikatnya yaitu adalah memang padahal Al-Quran juga kita harus bagus-bagusin bacaannya. Makanya kita disuruh belajar baca Al-Quran dari makharijul hurufnya, hukum bacaan, biar indah kita punya bacaan. Jadi nggak asal baca doang, hukum-hukumnya dilewatin. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, yang didengung dihilangin dengungnya, yang itu dibacain yang jelas bacaannya supaya kita terlihat. Hukum-hukum bacaan ikhfa, idhar, idgham, bila guna biguna semua dilewatin. Hukumnya, hukum emak-emaknya, maqadis, mak jais, mak badal, itu dilewatin kita. Padahal tujuannya kita belajar itu hanya untuk memperbaiki bacaan kita, bukan menjadikan diri kita sebagai orang yang riya. Ya. Jadi bi aswatikum al-ukhra bidazatinu. Artinya apa? Baguskanlah bacaan Al-Quran kita dengan suara kami. Ada tuh hadis, ya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah uzub. Nah, ini kita lihat. Uzub atau riya ini dalam berdakwah, misalkan contohnya yang berceramah, menasihati orang atau mentahzir. Mentahzir itu adalah yang memberikan peringatan kepada seseorang, ya. Nah, dengan niat agar dikenal sebagai seorang penasehat, ahli ceramah, ahli pidato lah misalkan dia. Ya, kemudian yang dengan harapan tuh agar manusia atau orang memujinya atau menyanjungnya di sini, ya. Dan kita berlindung itu semata-mata hanya kepada Allah, bahwa semua perkara ini adalah bukan menjadi bagian daripada uzub untuk orang lain atas dasar kita yang melakukan. Hati-hati, bahwa ini semua dikemas yaitu dengan ikhlas dalam berdakwah, agar orang yang mendengarnya dia menerima dengan ikhlas pula. Inilah yang menurunkan nilai daripada menghilangkan riya atau di dalam uzub di dalam diri kita, ya. Atau untuk orang lain juga bisa, ya. Lalu kemudian di sini ada lanjutnya adalah riya atau uzub dalam menuntut ilmu. Nah, ini juga nih. Kita datang ke majelis Ainur Rahman. Tentu tujuan kita jangan ingin dilihat bahwa kita yang paling
hadir terus. Insya Allah kita jangan saya menunjukkan bahwa ini nanti jadi uzur, ya. Jadi unsur adaria di dalamnya. Kita datang ke sini memenuhi panggilan yang langkah kaki kita ini selangkah ada di rumah itu udah Allah balas tuh manjabil hasanah di palu asam salih. Jalan satu langkah dari rumah, buk, ditabrak motor, jebret, buk, mati jatuh. Itu amalan dalam perjalanan satu langkahnya menuju sini itu udah dibalas oleh Allah. Orang yang niat baiknya yang ada dalam dirinya datang ke majelis taklim, datang kajian ilmu, datang ke majelis zikir, itu udah dinilai. Baru aja datang belum nyampe nih, keluar dari rumah selangkah tek kagak ada lewat, duk, tabrak motor, amalannya udah dicatat oleh Allah. Dia belum, masya Allah. Nanti si Bapak Ano nih, wah ini baru aja tuh diniati dalam dirinya, berangkat aja selangkah Pak, bayangin. Gak usah lagi nyampe mari, apalagi nyampe sini, duduk langsung, kemudian apa? Berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, membaca yasin lagi, istighfar, sholawat, subhanallah, semuanya dibacakan. Ini yang menjadi akhirnya begitu keluar niat kita udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah ahli zikir. Jadi apa itu dia? Dalam kategori masuk orang-orang yang syuhada, yang berjalan untuk dia menuntut ilmu, berjuang dia. Untuk apa? Kita dikumpul di sini untuk apa? Selain daripada silaturahmi, kita bertemu di majelis ini seminggu sekali aja, ya. Terus kemudian 2 minggu ketemu anak, minggu keempat ketemu anak lagi. Insya Allah ini dia nih yang menjadikan anak begitu keluar dari rumah juga sama. Jangan kata dari rumah anak berangkat kerja dulu, Bang. Itu malam kemari niat andi pagi hari subuh nih, menjelang subuh. Nanti malam jatah anak ngisi taklim di majelis Ainur Rahmah. Nah, itu udah dicatat oleh malaikat. Nah, ini Ustaz Ahmad Haryani udah jalan menuju rumah kantornya, ya. Kemudian malamnya kemari kita bikin barang-barang. Insya Allah mudah-mudahan dicatat tuh. Ntar kita ditemuin dari Bang Asyar semuanya. Allah amin. Ya Rabbal alamin. Masya Allah. Subhanallah, inilah kenikmatan kalau kita. Terwanya kita lisan kita itu kalau udah terus-terusan untuk sesuatu yang baik, yang kemudian keluar dengan zikrullah, ya, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kemudian istighfar kita perbanyak, sholawat kita perbanyak. Masya Allah, ini nanti kita nggak sangka-sangka bahwasanya kan Allah nanti akan mencabut, memerintahkan malaikat Israil mencabut nyawa kita adalah dengan kebiasaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita kebiasaan punya seperti ini, insya Allah mudah-mudahan kita adalah dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin. Senang dah, ini juga sama. Aduh, berharap nanti kita adalah salah satu penghuni surganya karena ahli zikir. Nanti ada dalam bagian itu. Lalu kemudian di dalam kehidupan dunia, ya artinya manusia ini adalah merupakan bagian daripada yang nanti memang siapapun tujuannya harus menuntut ilmu, mencari daripada wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana nih maksudnya? Maksudnya dalam sebuah hadisnya di sini menyatakan nantinya dengan banyak kita berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, ya. Kemudian kita istighfar, sholawat kita berbanyak terus gitu kan. Suatu ketika nanti kita akan ditemukan bahwa kita akan oleh melihat bagaimana Allah punya wajahnya. Kita akan melihat, waduh, ketemukan jangan kata Allah yang menciptakan kita. Ketemu Rasulullah SAW aja itu suatu kebanggaan terbesar dalam diri kita. Ingin semuanya berharap bisa ketemu dengan melihat wajahnya.
dengan kemuliaan yang ada dalam diri Rasulullah. Lalu kemudian riya dan ujub ini hati-hati juga bisa di dalam kita bersedekah. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri apa? Kalau sedekah itu hamba Allah, ngasihnya ya goceng hamba Allah kelewatan banget. Kalau hamba Allah masa juta, seribu, kata hamba Allah. Kalau ngasih 5 juta hamba Allah, apa-apa. Tapi jangan giliran ngasih gede 5 juta, bukan hamba Allah, namanya tulis Haji siapa ya gitu kan, kelihatan foto lagi. Giliran kita ngasih goceng keluar 2.000 aja, hamba Allah misalnya. Makanya kalau orang sedekah itu dipancing, dipaksa. Sedekahnya dipaksa. Sekarang belum berani kita. Begini misalkan, begitu as-sadaqatu tajribu rizki. Kata Nabi, as-sadaqatu tajribu rizki. Orang sedekah itu nanti adalah tajribu rizki, yang menghantarkan kita rizki. Jadi begitu kita sedekahnya adalah bagian daripada rizkinya. Kenapa? Ya ayuhan nasul nikmatallahi alaikum. Nah, jadi manusia harus beringat bagaimana kita sedekah ini menjadikan balasan Allah itu adalah rizki kita. Ingat kita. Sedikit aja kita keluarin. Kalau kita dapat duit gajian, kita mampu nggak, punya kemampuan 2,5% tuh di awal kita setor dulu. Berani nggak yang begitu? Top dah. Kalau kita antum gajian, misalkan gajinya 20 juta. Amin. 2,5% kita di luar, beban. Sedekahin langsung. 2,5% potong. 20 juta, 2,5% ini kira-kira berapa? 10% nya kan 2 juta, berarti kalau separuhnya kurang lebih sekitar 2,5. Nah, ya, 2,5, ya kan? Keluarin di depan, di awal, keluarin. Jangan pakai mikir. Bismillah ya Allah, sedekah kita. Jangan dihitung, jangan dipikir, langsung potong. Seolah-olah gaji kita ke 20 juta. Tapi gaji kita udah dipotong 2,5% tadi. Yang kita terima, itu kita bawa hidup. Yang 2,5% lupain. Jangan khawatir, manja bil hasanati falu amsalihha. Allah akan membalas dan Allah akan ganti 10 kali lipat, bahkan lebih Allah kasih. Tidak hanya itu 10 kali lipat, 700 kali lipat dikasih. Nah, ini yang akan kita jalankan. Oke. Kemudian nih, lanjut bahwa Al-Qur'an di surah Nisa, ya, surah keempat ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinnahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ini surat An-Nisa ini, ya, yang tadi kita baca di awal adalah yang jelas-jelas menjelaskan bahwa versi ikhlas yang tertulis nanti di surah An-Nisa ini. Kenapa? Ilal ladina tabu wa aslahu wa tasamu billah. Kecuali orang-orang yang taubat. Taubat. Wa aslahu, dan mengadakan wa tasamu billah, perbaikan yang berpegang teguhlah. Wa tasamu itu adalah berpeganglah teguh billah, itu adalah kepada Allah, kepada agama Allah, ya. Wa akhlasu dinahum, di sini adalah bahwa Allah dan tulus ikhlas. Wa akhlasu dinahum, dan tulus ikhlas mengerjakan
lillah, agama mereka karena Allah. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu adalah bersama orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minin. Dijelasin lagi di situ bahwa maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang mukmin. Apa? Orang-orang yang beriman. Ajran azima. Dan orang-orang yang beriman ini adalah, kata Allah, adalah yang memberikan orang-orang itu beriman dan pahala yang besar. Jadi artinya apa? Manakala kita memberi sesuatu karena Allah, kita yakin bahwa Allah akan memberikan balasan kepada kita. Kita menyerahkan diri kepada Allah. Jangan kita melihat lagi sesuatu yang lain. Semuanya hanya kepada Allah. Wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka Allah akan memberikan kita adalah gelar orang-orang yang beriman yang memiliki pahala yang besar. Itu An-Nisa surah keempat ayat 146. Kemudian kita lihat bahwa di dalam kandungannya surah An-Nisa ini ayat ke-46 itu menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Coba kemarin kalau ada orangnya enak nih, kejawab tuh. Kenapa? Bila mana kita ikhlas karena Allah, dalam diri kita bersandar semua kepada Allah, menyerahkan semuanya bersanding kepada Allah, maka ikhlas yang sesungguhnya inilah yang dikategorikan adalah orang yang beriman, yang Allah akan berikan pahala yang besar untuknya. Inilah ikhlas. Ya. Lalu kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunnafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat ke-5. Nah, di sini dijelasin padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah. Untuk apa? Untuk memurnikan ketaatannya dia sebagai manusia, makhluknya. Kenapa? Nah, inilah dia yang menjadikan jalannya, agamanya yang di dalam dunia yang lurus, supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah inilah agama yang memang memberikan dia jalan yang lurus. Masya Allah. Ya, jadi ini jelas banget. Nah, kemudian kita bahas hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yudalu alaihim qalbul mu'mini ikhlas al-amal wa nasihatu liwaliyil amri wa luzumu zama'ati. Kita lihat salasun, 3 hal la yughallu alaihim, yang tidak boleh hatinya, ya. Qalbu, alaihim qalbu, yang tidak hatinya. Al-mu'min, seorang mukmin, ikhlasul amal, adalah yang iri terhadapnya ikhlas dalam beramal. Tuh. Jelas nih. Wa nasihatu liwaliyil amri, ikhlas dalam beramal dan kemudian memberi sebuah nasihat
kepada pemimpin, memberi nasihat kepada pemimpin. Siapa kerjaannya? Ulama-ulama yang memberikan nasihat kepada para pemimpin-pemimpin, yang pemimpinnya dianggap oleh kita bukan menjadi pemimpin yang memberikan harus ditaatin. Salah di dalam memimpinnya. Nggak sedikit tuh, kita nggak tahu apa pemimpinnya. Pemimpin kan banyak. Yang RI-nya misalkan contoh, RI-nya, menterinya, gubernurnya. Terus kemudian dari gubernur tingkat mungkin camatnya, bupatinya kalau di kabupaten, camatnya, lurahnya, RW-nya, RT-nya. Wah, separuh. Ngikuti ada pemimpin RW-nya membawain RT berapa, RT kepalanya kan kepala RW. Kalau ada ulama yang menasihati, hati-hati. Kun imamun mutongan au ma'muman muti'an falatakun salisan jajua. Jadi kalau pemimpin itu dipilih adalah yang memang dipilih berdasarkan ada ulama-ulama yang sepakat untuk menentukan siapa dia harus bisa memimpin. Kalau yang memimpin rakyat, hati-hati itu pemimpin. Salah dia kun imamun muto'an. Kalau milih imam kata Nabi, ia adalah orang yang ditaati. Tahu asal usulnya, tahu dari mana, ya, apa dia imannya, Islamnya, ihsannya. Itu harus dikaji. Kita harus tahu. Kenapa? Nih yang kedua, au makmuman mutihan. Kenapa? Makmumannya akan mentaati imamnya. Kalau udah imamnya yang ditaati bisa salah dalam memimpinnya, maka makmumnya akan salah ngikutin imamnya. Nah, itu maksudnya. Jangan yang ketiga kata Nabi. Mana? Kun imamun muto'an au mu'man muti'an fala takun salisan jajua. Yang ketiga kata Nabi, bahaya nih. Kalau jadi yang dipilih pemimpinnya, di depan dia nendang, dia belakang dia sepak, dia kanan kiri dia sikut. Oh kata Nabi. Yang ketiga ini adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih yang akan menghancurkan makmumnya, negaranya, bangsanya, daerahnya, wilayahnya, hancur semua. Kenapa? Fa'idan tasaro pawahis bainakum ta'til amrod lam takun bi aslatikum. Kata Allah, begitu pun imam muto'an tidak berjalan, au makmum salah melangkahnya, fala takun salisan jazua, maka yang begini adalah sesat yang dia akan menjadikan fa'idan tasaro pawahis bainakum ta'til amrod lam takun bi aslatikum, yang akan menghancurkan daerahnya, negaranya, wilayahnya, dalam nantinya Allah akan turunkan bencana di dalamnya. Masya Allah. Sepele, nggak kelihatan. Makanya kita harus kudu benar-benar jangan sampai salah untuk menentukan siapa yang akan memimpin. Ini mah kecil doang. Kalau negara kan besar, ya kita doain. Kalau memang benar-benar Pak Jokowi adalah salah yang pimpin kita pilih, maka kita doain benar Pak Jokowinya harus yang istiqomah, yang amanah. Kalau nggak ada doain kita bahaya. Nanti yang bawahnya menteri-menterinya semua yang di bawahnya itu di bawahnya bukan jadiin imamun mutaan atau imamun mutian, tapi justru malah imamun mutaannya digosok-gosokin sama au makmumannya yang tidak mentaatinya. Kepengen rusaknya negara, akhirnya apa? Goyang juga ke pemimpin RW, tolonglah Pak RW, jangan. Lama-lama di lemah juga kan kita, iya tenang, ntar ada urusan. Kira-kira begitu tuh bahasanya. Hati-hati, ini yang ngomong bukan ana nih, Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kita ini riwayat dari hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Terus kemudian
di sini dalam hadisnya wa nasihatu liwaliyil amri wal luzum wal luzumul jamaati. Ya, jadi adalah yang bahayanya lagi nih dalam hadisnya ini Imam Ahmad menyampaikan wal luzumu jamaati, yaitu adalah yang melanggengkan kemudian kebersamaannya bersama jamaahnya. Artinya apa? Rusak semuanya. Masya Allah, hancur semuanya. Gimana nggak mau Allah turunkan tadi itu? Yang mana? Fa ijan tasaru bawis bainakum ta'til amrod lam takum fi aslatikum. Kencang banget kayaknya kita suaranya. Kita volumenya. Semangat baru mulai malam. Lanjut kagak nih? Lanjut. Sampai jam berapa nih? Ya jadi segar kan matanya ya. Ya terus lanjut. Lalu kemudian setiap perbuatan manusia dimulai dari adalah gerak hati dan niatnya. Ya, yang harusnya diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin di dalam hatinya, niatnya yang ada karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat ke-14. Tuh. Wad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragamanya kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Memang hati-hati ya. Nih aneh kasih kenapa nih ayat ya, kalau kita lihat asbab daripada nuzul ini ayat, orang-orang kafir ya itu emang gak senang kalau lihat orang-orang Islam itu yang rajin ibadah sebenarnya dan sesungguhnya. Maaf cerita nih, kita bukannya nyudutin orang-orang kafir. Yang ngomong kafir bukan ada nih ya. Ini kan bahasanya kafir di sini nih Al-Qur'an. Ya kita sampaikan apa yang ada di sini. Kalau kita bilang adalah non muslim kayaknya kan nggak enak nih ayatnya. Maksudnya kita ganti nanti Wad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal non muslim. Itu kan nggak enak. Ya tak? Jadi kita mah apa yang ada orang pengen aja. Nah, kita kan ngaji yang udah benar-benar jadi kan. Nah, terus kemudian maka sembelahlah Allah dengan tulus ikhlas mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Bahwa memang meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Masya Allah, ini Allah yang ngomong. Allah menyampaikan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat ke-14 ya. Jadi dibilang itu emang kita kalau rajin ibadah nih ya, emang nggak tahu ya, kan emang orang-orang yang memang dia tuh sebenarnya senang apa benci kagak kelihatan masalahnya ya. Tapi kalau kita rajin ibadah, sedang buat pengajian, ya masya Allah, yang dekat diri kepada Allah, sering taat segala macam itu orang-orang kafir mah udah kagak demen banget dah. Kenapa? Karena nantinya dia akan kebawa nih, istilahnya gitu kan, akan ngikut ke agamanya. Memang begitu. Jadi dibuatlah benci dia. Supaya apa? Supaya tidak sampai dia ikut ke dalam agamanya. Maka kita nih ya, ulama-ulama kita gitu ya, para pendahulu kita itu mentegaskan kita, syiar agama kita itu adalah dengan cara seperti ini, berdakwah, menyampaikan sesuatu hak al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang benar hanya datang kepada Allah nih. Yang salah mah kita. Ada juga yang salah nih mungkin. Nah inilah dia, makanya bahwa sembahlah Allah dengan tulus ikhlas dalam beragama kita kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah ini dia ya. Kita sampai jam berapa ya?
RW, berapa nih Pak RW? Setengah 11 deh ya? Boleh. Lama-lama, lagi Pak ada bilang, ini 8 episode ini. Panjang. Beneran ini baru mukadimah. Iya. Belum jadi intisari nih. Baru 2. Nah terus kemudian kita tanggung sampai setengah 11 kita kelarin, kan kita mau juga yang lain ya kan, kita diskusi tanya jawab bentar ya. Oke, kembali kepada niat, ikhlas kembali kepada niat bahwa yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Bila niat kita yang baik, ikhlas kita karena Allah, maka hasilnya berbuah yang baik akan keluar. Begitu pula niat yang ikhlas akan menghantarkan kepada perbuatan yang ikhlas pula. Sehingga apa? Dengan ikhlas kita maka akan menenteramkan hati kita. Dan kita tidak ada beban yang memberatkan diri kita. Surah Al-Baqarah di surah kedua ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, jadi orang sabar dan sholat diletakkan ini menjadi sebuah medianya di dalam kita ya. Diri kita orang-orang yang beriman adalah yang sabar dan sholat, yang sabar dalam keadaan apapun, dan dia kembali dengan sabarnya dan ia sholat, ibadah. Gitu maksudnya. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah kemudian ini Allah yang memang beserta orang-orang yang sabar. Artinya ya, kita lihat kandungannya apa tuh. Ini yang menjelaskan bahwa orang-orang yang sabar ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Dan sabar ini yang merupakan yang mengendalikan dirinya, hatinya ya, agar menjadi orang yang istiqomah dalam berbuat kebaikan ya. Nah terus kemudian ini ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasadi. Sabar itu adalah bagian daripada iman. Dan sebagaimana kepala bagian dari tubuhnya. Artinya apa? Masya Allah. Ini melambangkan bahwa iman itu adalah bagian kepala ya, dari bagian tubuhnya. Imannya ente kalau ada badan kagak ada palanya, kabur kagak? Masih kabur dah. Kagak hidup udah berdiri, paling kagak ada. Nah, seolah-olah itulah sabar. Subhanallah. Artinya apa? Luar biasa. Nah, artinya apa? Dengan sabar, ikhlas kita menerima, insya Allah Allah akan memberikan kita tempat yang terbaik yang diberikan kepada hamba-Nya, makhluk yang diciptakan. Subhanallah. Oke, mungkin ini sedikit al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah adalah al-fakir yang menyampaikan dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Insya Allah Allah bukakan ampunan dan maaf yang seluas-luasnya kepada kita, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ini ilmu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan kita, dan mengenali diri kita begitu luas. Ilmu yang memang Allah turunkan kepada manusia di muka bumi ini. Kenapa? Nah karena inilah ilmu yang sedikit saja, bahasa satu ikhlasnya aja bisa sampai berepisode-episode. Jadi ada apa? Di dalamnya mengandung intisari makna yang begitu luas kita mengkajinya. Kenapa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Ini Allah yang hanya punya ilmu yang luas, yang semua kembali kepadanya. Hanya dunia ini hanya kecil bagian daripada yang Allah ciptakan. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.